Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Agar pelaksanaan pembelajaran kita saat ini berjalan dengan baik. Ya. Tangan taruh di depan dada. Ucapkan Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Sidam. Selesai. Sudah? Apa kabarnya semua anak-anak? Baik ya, semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Ya, untuk mengingat pembelajaran kita yang sudah lewat-lewat, ya, ada baiknya kita sedikit mengulas tentang pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa? Karma pala. Ya, karma pala. Ya, menurut kalian nih sedikit ya, apa itu karma pala menurut kalian? Apa itu karma pala? Ayo, silakan dijawab coba. Hasil perbuatan, Bu. Ya. Yang lain ada? Apa? Ayo, apa itu karma pala? Karma itu apa? Hah? Karma adalah perbuatan. Pahala adalah apa? Pala apa? Pahala. Hasil, ya. Jadi karma pala itu adalah hasil daripada perbuatan. Ya, tunggu dulu ya. Sekarang Ibu mau share screen PowerPoint ya. Kalian tunggu dulu. Nanti kalian bisa baca-baca di sana di PowerPoint yang Ibu tampilkan. Tunggu dulu ya. Sudah bisa dilihat share screen-nya? Sudah, Nak? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Ya, ini ya. Materi yang kita bahas hari ini itu adalah karma pala ya. Tujuan daripada kita mempelajari karma pala ini adalah untuk meyakini konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu.
Dan indikator pencapaian dalam materi yang akan Ibu sampaikan ini adalah yang pertama itu menjelaskan pengertian karma pala dalam ajaran agama Hindu. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis karma palanya. Dan yang ketiga itu adalah menggambarkan surga dan neraka loka. Ya, dengan tujuan untuk kalian itu mampu menjelaskan pengertian karma pala, mampu menyebutkan jenis-jenis dari karma pala, dan juga mampu menggambarkan bagaimana itu kondisi pada surga dan neraka loka. Kelihatan kan di sana ya? Kelihatan kan? Tulisannya kelihatan? Kan, Bu. Ya, udah kelihatan ya. Ya, seperti yang kita sudah jelaskan tadi tentang karma pala ya. Karma pala itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta dari akar kata ker ya, k dan r. Itu yang berarti perbuatan ya. Karma itu perbuatan. Pala itu adalah hasil daripada perbuatan itu ya. Jadi karma pala itu adalah peraturan atau hukuman yang merupakan hasil dari suatu perbuatan ya. Karma pala itu merupakan pembagian dari Pancasrada. Ada yang masih ingat apa itu Pancasrada? Ada yang masih ingat? Apa itu Pancasrada? Atau 5 keyakinan umat Hindu. Iya, 5 keyakinan umat Hindu. Ya, kita harus meyakini apa saja? Ada yang masih ingat? Percaya dengan adanya apa? Brahman. Apa itu Brahman? Brahman adalah keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dan dengan segala sifat-sifat dan kemahakuasaannya. Iya, ya. Percaya dengan adanya Brahman atau percaya dengan adanya Tuhan, ya. Yang kedua, percaya terhadap apa? Atman, ya. Atman itu adalah percikan terkecil dari Brahman. Dari Brahman. Ya, Brahman atau Tuhan, ya. Yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Karma pala, ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagian yang ketiga dari Pancasrada itu ya, yaitu karma pala. Setelah karma pala itu ada apa? Percaya dengan adanya Punarbawa. Masih ingat apa itu Punarbawa? Reinkarnasi, Bu. Iya, Punarbawa itu adalah reinkarnasi kehidupan ya. Yang kelima, percaya dengan adanya apa? Moksa. Ya, yang kelima itu ada percaya dengan adanya moksa. Moksa itu adalah apa? Silakan. Kebahagiaan yang abadi. Ya, kebahagiaan yang abadi, menyatunya Atman dengan Tuhan atau Brahman. Ya. Dan sekarang kita akan menginjak pada jenis-jenis karma pala. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tentang karma pala yang sudah kita bahas tadi, yang duluan? Ada? Ya, Bu. Tidak ada? Enggak, Bu. Ya, kalau begitu kita lanjut ya. Nanti Ibu harapkan ada pertanyaan ya. Biar kita bisa bahas bersama-sama. Jenis yang pertama, karma pala, itu disebut dengan apa? Sancita karma pala. Ya. Di layar kalian sudah terlihat kan? Ya.
Coba Sudah, Bu. coba Karlina Tridevi dibaca. Apa itu Sancita Karma Pala? Sacita karma pala, karma yang dilakukan pada kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan pala atau hasilnya dinikmati pada kehidupan sekarang. Contohnya, jika seseorang berbuat jahat dan hasil perbuatannya tidak dinikmati di kehidupan dahulu karena sudah habis masa hidupnya atau meninggal, jadi di masa sekarang dinikmati kembali hasil perbuatan itu. Ya, jadi Sancita Karma Pala itu adalah perbuatan yang terdahulu atau karma yang dibuat pada masa yang terdahulu, tapi baru dinikmati di kehidupan yang sekarang. Ya, sudah mengerti tentang Sancita Karma Pala? Perbuatannya yang dulu dinikmati pada masa sekarang. Sudah? Paham? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, ini sudah beserta contohnya. Terus, yang kedua, itu ada Prarabdha Karma Pala. Coba Teguh dibaca. Teguh Putra. Prarabdha. Prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala yang artinya karma atau perbuatan yang dilakukan saat ini, maka hasil atau palanya akan diterima saat ini juga. Contohnya, seorang siswa belajar dengan baik, maka dia mendapatkan nilai yang baik atau bagus. Contoh yang kedua, jika seorang siswa tidak belajar pada saat pas, jadi nilainya jelek yang dia dapatkan. Ya, jadi Prarabdha Karma Pala itu adalah karma yang dibuat sekarang, ya, dan hasilnya juga didapatkan, dinikmati sekarang, ya. Anak-anak pasti sudah sering ya merasakan bagaimana itu rasanya mendapatkan karma, prarabdha karma pala, itu contohnya. Ada yang pernah mengalami? Sepertinya Ibu sudah sempat menyuruh kalian buat satu contoh prarabdha karma pala yang pernah kalian alami. Pernah ya Ibu suruh ya? Pernah Ibu suruh? Pernah? Pernah kan? Pernah atau tidak? Pernah. Kalian masih ingat? Masih ingat atau belum? Atau nggak ingat? Hah? Atau lupa? Lupa ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Coba Rizky, Iputu Rizky. Iputu Agus Rizky, coba ingat nggak? Rizky, mana Rizky? Bentar, Bu. Ya. Sudah? Yang kejahatan apa yang kebaikan, Bu? Yang mana aja boleh? Kejahatan boleh? Yang kejahatan. Ya. Saya mentertawakan teman saya yang lagi jatuh. Dan saya jatuh di tempat yang sama. Jatuh pada tempat yang sama ya, itu merupakan contoh dari prarabdha karma pala ya, itu adalah akibatnya. Kalau suka menertawai orang lain yang sedang kesusahan. Ya, jadinya ikut terjatuh pada lubang yang sama
Ya, yang lain? Coba Aprilia Chandra Dewi ya mungkin itu ya. Bagaimana? Aprilia atau Gusti Made Dwi? Coba. Gusti Made Dwi. Gusti Made Dwi, coba. Saya pernah membantu orang dan seketika uang saya yang hilang telah saya temukan. Di mana ditemukan uangnya yang sudah hilang? Dikasih orang itu Di saku celana. Ya, ada yang lain lagi contohnya? Coba Ayu Julia coba. Kebaikan apa yang kejahatan? Yang kejahatan boleh? Pura-pura jatuh tapi sakitnya beneran. Pura-pura jatuh tapi beneran sakit. Ya, apakah itu termasuk? Nah, apakah itu termasuk prarabdha karma pala? Ya, kalian simpan dulu jawaban kalian ya. Nanti di sesi berikutnya kita adakan tanya jawab tentang ini lagi. Ya, kita kan sudah paham tentang prarabdha karma pala kan? Sudah? Sekarang kita lanjutkan ya ke pembagian karma pala yang ketiga. Apa pembagian karma pala yang ketiga? Apa? Kelihatan kan di sana? Kelihatan, Bu. Iya, apa? Kriya karma pala. Kriya mana? Karma pala ya, bukan kriya karma pala ya. Kriya mana karma pala adalah, coba Ayu Rizka, baca Ayu Rizka. Kadek Ayu Rizka. Kriya mana karma pala? Yang artinya karma atau perbuatan yang dilakukan saat ini, maka hasilnya akan diterima di kehidupan berikutnya. Contohnya, jika seorang berbuat perbuatan namun tidak dapat menikmati hasil perbuatan karena habis masa hidupnya atau meninggal. Jadi pada punarbawa atau kelahiran berikutnya baru dapat dinikmati hasil dari kejabatannya itu. Sudah? Sudah ya? Jadi kriya mana karma pala itu adalah perbuatan yang dilakukan saat ini, tapi hasil atau pahalanya diterima di kehidupan berikutnya, pada reinkarnasi berikutnya. Ya, seperti kita contohnya sekarang itu sedang menikmati hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Misalnya sekarang ada anak yang terlahir cacat. Ya. Itu kemungkinan dia telah menikmati karma pala yang terdahulu. Karma pala yang terdahulu terus reinkarnasi dinikmati di kehidupan yang sekarang. Ya, seperti itu contohnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Tidak, Bu. Yang lain bagaimana? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Ya. Kita lanjut sedikit ya. Karma pala itu sangat ditentukan oleh adanya karma wasana. Apa yang dimaksud dengan karma wasana? Apa? Apa yang dimaksud dengan karma wasana? Karma wasana adalah sisa-sisa dari perbuatan. Perbuatan yang paling cepat diterima hasilnya adalah sanci karma pala.
Ya, karma wasana itu adalah bekas atau sisa-sisa segala perbuatan, baik itu subha karma ataupun asubha karma, ya, yang membekas dan melekat pada badan halus atau suksma salira, ya, yang mengantarkan roh ke alam yang sesuai dengan perbuatannya. Ya, jadi kalau sisa-sisa perbuatannya itu kebanyakan subha karma, dia akan menempati alam surga loka, ya. Tetapi sebaliknya, jika dia kebanyakan berbuat jahat, dia akan ke alam apa? Kalau berbuat jahat, dia ke alam apa? Neraka. Neraka loka, Bu. Ya, neraka loka atau neraka syuta. Ya, sudah Ibu ajarkan itu ya. Nah, ini penjelasan tentang subha karma dan asubha karma. Subha karma itu apa? Subha karma itu apa? Coba Irma, apa itu subha karma? Irma Agustin? Apa itu subha karma? Carlina? Subha karma adalah perbuatan baik. Perbuatan baik. Asubha karma? Perbuatan jahat. Ya, ya, masih terlihat kan PowerPoint-nya? Masih kok. Oh, masih. Ya, ini merupakan apa namanya? Sloka-sloka, ya, sloka-sloka yang memuat tentang subha karma dan asubha karma, ya. Nih, ada lagi satu. Nah, yang ini juga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? So, dijawab ya. Kalau nggak ada yang bertanya, jawab nggak ada. Ya. Atau nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Ada nih mentakon? Pakai bahasa Bali. Ada nih mentakon? Ten? Ten ya? Tidak ada yang bertanya? Ya, berarti tidak ada yang bertanya ya. Tidak ada yang bertanya ya ini ya. Sudah paham semuanya? Ya, ya, berarti sudah paham ya ini semuanya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan saja ya. Jadi secara filosofis sebenarnya karma pala itu adalah suatu hukum sebab akibat. Ya. Biasa juga sering terdengar di masyarakat ya, seperti ini. Apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Seperti itu ya. Apabila kamu menanam pohon cabai, maka buahnya pasti akan cabai kan, tidak mungkin jadi semangka. Ya, seperti itu. Baik, sudah tidak ada pertanyaan. Kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nah, baik, silahkan meninggalkan ruang. Oi, dia masuk. Nanda. Gambari. Baka. Jangan ribut di sini ya, masih rekam ini.